Nah, nanti tujuannya itu agar rumah sakit itu bisa melihat riwayat pasien. Jadi nanti kalau misalkan contoh dan kalau misalkan di daerah Siantar itu pasiennya itu ke puskesmas dulu. Dari puskesmas nanti kan mereka juga harus terintegrasi sama Satu Sehat ya. Itu nanti data-data itu akan terkirim sehingga pada saat pasien itu ke rumah sakit kita bisa melihat data-data dari pasien tersebut. Oke, saya mau share screen, saya mau terangkan alurnya yang ada di Kansa. Dan memang ini harus memang sudah mulai ya nanti ya minimal rawat jalan dulu lah karena memang rawat jalan itu yang paling mudah lah kalau menurut saya. Dan memang eh, hasil saya keliling-keliling dari Indonesia pun ternyata rumah sakit dengan pasien sampai ada pasien sampai 1.000 sehari ya 1.000 sehari ada juga itu rumah sakit swasta di Samarinda, dua rumah sakit swasta. Mereka alhamdulillah sudah berjalan IRM-nya. Terus yang di Tanjung Balai Karimun, Kepri, Kepulauan Riau, itu salah satu RSUD pasiennya 500 sehari. Itu sudah berjalan sejak Mei 2023 IRM-nya. Dan memang sih awal-awal memang memang banyak drama sih wajar nggak apa-apa. Tapi memang pada saat saya kemarin follow up lagi, dari bulan Mei saya ke sana, saya balik lagi tuh Desember awal. Waktu awal-awal memang pasien itu sampai rame ya dari pagi sampai sore pasien poli karena memang mungkin pelayanan itu terhambat karena memang lagi masa transisi. Tapi ternyata pada saat Desember, pada saat jam 12 itu sudah terurai. Jadi tidak seperti waktu bulan Mei. Dan memang kelihatan hasilnya banget gitu ya. Itu dari pelayanan juga lebih cepat, terus nanti dari pengklaiman buat BPJS juga ternyata tepat waktu. Jadi pada saat akhir bulan itu tim Kesmik itu bisa cepat mengklaimkan ke BPJS karena berkas-berkasnya itu memang sudah dikumpulkan di SIM RS-nya tiap-tiap pelayanan, tidak repot-repot lagi harus secara fisik ditanda tangan, terus di-scan, di-upload. Karena memang kalau dari SIM-RS cukup kita mau PDF kan nanti tinggal mengupload dari SIM-RS-nya, tidak ada kertas-kertas lagi. Sehingga cost dari rumah sakit buat mengeluarkan ATK akan jauh berkurang. Oke ya, ini tampilannya seperti ini. Mungkin dari teman-teman juga sudah menggunakan Hansa selama ini, tapi memang mungkin baru di pelayanan, belum ke IRM-nya. Oke, ini alurnya dari pendaftaran itu kan akan mendaftarkan pasien. Oke ya. Nanti karena memang tidak memakai rekam medis fisik lagi, bukti pasien diperiksa itu adalah nanti ini ya dari tampilan sini nanti kelihatan pasien sudah periksa atau belum. Terus bukti untuk identifikasi pasien itu nanti dari pendaftaran silahkan di print out kan bukti register. Nah seperti ini. Ini bukti register yang akan dibawa pasien kemana-mana. Ke poli, ke lab, ke radiologi, ke kasir, gitu ya, ke farmasi. Nah, ini nanti ada muncul di sini ada nomor antrian poli, di sini ada nomor rawatnya, terus ini nama pasiennya, nomor RM, pasiennya berobat ke poli mana, ya, terus dengan dokter siapa, terus pasiennya umum atau BPJS atau asuransi yang lainnya. Oke, itu setelah itu nanti pasiennya silahkan menunggu di depan poli. Nanti teman-teman poli bisa mengklik menu sini yang rawat jalan. Dari sini kalau pasiennya baru, silahkan lakukan asesmen awal keperawatan kalau untuk perawat. Kalau untuk dokter nanti dilakukan asesmen awal medis. Menunya bisa diakses di mana? Bisa diklik dari sini, klik kanan, data rekam medis, RM perawat jalan, ini ada awal keperawatan. Ini untuk perawat, awal keperawatan umum, gigi mulut, kebidanan kandungan, bayi anak, psikiatri, geriatri. Kalau yang belum ada di sini, berarti silahkan pakai dulu yang keperawatan umum. Bentuknya seperti ini. Ini nanti teman-teman akan dapat username dan password masing-masing. Jadi, kenapa username dan password masing-masing? Karena memang ini nanti kan inputannya inputan rekam medis ya. Jadi, seperti rekam medis fisik, kita kan setelah menginput nanti tanda tangan. Nah, bukti tanda tangan kalau di SIM RS itu buktinya ada nanti dengan loginnya. Nah, nanti ini akan terisi otomatis. Oke ya, dari sini
Tinggal diisi aja tensi, nadi, respirasi, suhu, GCS, berat badan, tinggi badan, nah sampai ke bawah ya. Ke bawah, kalau misalkan ada yang seperti ini, berarti ini dipilih. Kalau ada yang seperti ini, diketik saja. Oke, dilanjut. Nah, nanti di sini ada masalah keperawatan. Masalah keperawatan ini baru data contoh sih ya. Ini seperti ini, nyeri, nanti nyeri itu terapinya apa, dirawat atau di apa gitu ya. Ini kalau bikin master tinggal klik plus saja. Nah, ini tinggal ditambahkan di sini. Kalau nggak salah ada 3 buku ya, SDKI, SRKI, sama buku satu lagi apa, silakan nanti dipindahkan saja. Terus nanti rencana keperawatan silakan bikin masternya sendiri. Misalnya nyeri itu diapakan gitu ya. Kalau pola tidur diapain gitu. Oke, sudah disimpan, nanti hasil simpanannya akan masuk ke sini. Kalau untuk dokter nanti ranahnya di sini, di RM Rawat Jalan di awal medis. Nah, ini ada lumayan ya, lumayan banyak buat dokter dari awal medis umum, kebidanan kandungan, bayi anak, THT, psikiatri, dan lain-lain di sini. Oke ya, salah satunya seperti ini. Silahkan nanti diisi, lalu nanti tinggal disimpan. Hasil simpannya akan masuk di sini. Itu untuk pasien baru. Nah, selain bisa diakses di sini, ada cara cepat juga di sini. Tinggal di double klik aja di kode dokter. Nah, bisa diakses di sebelah sini. Oke ya, ini saya login sebagai mode admin. Kalau mode admin itu akan muncul semua. Nanti teman-teman kalau sudah dibuatkan user masing-masing, nanti akan dikasih hak akses masing-masing. Misalnya kalau perawat itu berarti awal keperawatan, kalau dokter awal medis. Sehingga kalau login sebagai awal keperawatan, awal medis tidak akan muncul. Sehingga nanti menunya tidak sebanyak ini sebenarnya. Jadi memudahkan teman-teman yang login mana yang harus diisi. Oke. Kalau misalnya memang itu pasien lama berarti nanti dimasukkannya di swab. Swabnya di mana di sini? Ya, nanti perawat, dokter, bidan, terus ahli gizi, farmasi bisa ngikut di sini. Jadi nanti pada saat pasiennya diperiksa sama perawat dulu, nanti inputan perawat akan muncul di sini. Coba saya isi ya. Misalnya ini panas, panas, kepala pusing. Di sini misalnya suhunya 38,8 gitu ya. Tensinya misalkan 120 per 80. Nah, di sini tinggal disimpan. Nah, nanti pada saat dipanggil dokternya, inputan perawat tetap muncul. Nah, nanti tinggal diklik saja kalau untuk dokter. Ini nanti tinggal ditambahkan. Misalnya ada keluhan yang lain. Kadang pasien itu kalau sama perawat mungkin keluhannya satu aja gitu ya. Tahu-tahu kalau kalau ketemu dokter, tahu-tahu ininya bertambah keluhannya. Ya, ini tinggal ditambahkan saja. Misalnya di sini objeknya, misalnya lidahnya. Oh, terus asesmennya ini asesmennya itu diagnosa klinis, misalnya suspek DBD. Ya, plannya misalkan kalau plan ini nanti asal di input resep, plannya itu akan terisi dengan obat-obat yang diinputkan di resep. Jadi bisa dikosongkan dulu, misalkan instruksinya rawat jalan. Tinggal disimpan. Ini tinggal ganti dokternya, lalu klik simpan. Nah, ini akan ada dua inputan, inputan dokter sama inputan perawatnya. Oke, di sini ada penanganan dokter, tab penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter dan petugas. Nah, penanganan dokter ini adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter. Silakan nanti dicari misalnya konsultasi. Ini lebih ke arah tarif yang akan ditarik ke pasien si jasanya. Diklik, klik simpan. Kalau petugas berarti di sini. Nanti petugasnya siapa? Tuh ya, silahkan cari ininya apa yang mau dilakukan. Misalnya ini ya. Oke, simpan. Hasil simpanannya itu di mana di sini? Di tindakan yang dilakukan. Kalau ada kolaborasi antara dokter dan petugas, ini di sini silahkan nanti dokternya siapa, petugasnya siapa. Oke, terus kalau misalkan memang pasiennya periksa lab, ini nanti dilakukan permintaan lab. Nah, ini nanti indikasi klinisnya misalnya suspek tadi ya, suspek DBD. Informasi tambahannya misalnya panas hari keempat. Nah, ini mau diperiksa apa pasiennya? Misalnya darah rutin centang, lalu ini klik kanan, pilih semua, lalu disimpan. Oh, ternyata pasiennya juga ada diperiksa radiologi.
tinggal di sini dilakukan permintaan radiologi. Nah, ini ya, misalnya ini informasi tambahannya apa, indikasi pemeriksaannya apa, silahkan diisi. Nah, nanti pemeriksaannya apa, misalkan torak. Oke, simpan. Yes. Oke ya. Nah, nanti ini akan ada notif di labora sama di radiologi. Notifnya berupa alarm. Jadi pasien dipersilakan ke labora sama radiologi, nanti akan muncul di sini. Nah, ini ya permintaan labnya. Pada saat mau disampel sama laborat, berarti klik sampel. Nanti jam berapa nih disampelnya? Klik simpan. Apakah kita mau ngeprint barcode permintaan atau lembar permintaannya atau yang lainnya? Kalau misalkan mau ngeprintnya barcode permintaan. Nah, ini seperti ini. Ini bisa ditempel nanti di tabung ininya ya, tabung sampelnya mungkin. Atau kalau enggak ya sudah nggak usah dicetak, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang pasiennya masih terkontrol, kalau pasien ternyata banyak sekaligus ya buat menghindari kesalahan sampel ini ya sebaiknya memang ditempel itu sampel sampel atas nama siapa. Nah, ini nanti tinggal kalau sudah diperiksa hasilnya tinggal diinputkan, klik hasil. Nah, nanti ini petugasnya siapa, lalu hasilnya tinggal diinputkan. Misalkan saya isi ini ya, saya ngarang aja inputnya. Oke, ya misalkan ini, lalu klik simpan, yes, oke. Nanti hasilnya di sini. Kalau untuk pasien nanti bisa diprintkan dari model 1 sampai model 12. Silahkan dipilih aja yang sesuai. Kalau buat rumah sakit sih nggak usah diprintkan juga nggak apa-apa. Nanti akan kelihatan di riwayat. Kalau radiologi nanti di sini, di permintaan radiologi, ini sampel. Terus nanti pasiennya sesudah disampel muncul fotonya, lalu masukkan hasil. Nah, dari sini nanti hasilnya apa? Misalnya suspek bronkopneumonia. Klik simpan. Oh, bentar. Ya, ternyata petugasnya kosong ya. Petugasnya berarti di sini saya isi suspek BRPN itu aja. Ya. Simpan. Yes. Oke, pada saat mau ngeprintkan hasil di sini, ya, cetak. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke. Di sini juga diperiksa radiologi sebenarnya kalau misalkan itu bisa buat template juga nih. Misalnya nanti template ronsen torak normal, ronsen foto polos abdomen normal, atau kalau misalkan ada ronsen TB gitu ya, itu nanti bisa dimasukkan template-nya pada saat ada pasien dengan ronsen torak normal tinggal dipilih saja. Jadi bisa mempercepat penginputan. Oke ya, dari situ pasiennya kan balik lagi ke dokternya, nanti lihatnya di mana di sini, di riwayat pasien. Nah, ini ya, yang tadi diinputkan itu akan kelihatan. Nah, tadi kan swabnya nih. Nah, terus tindakannya, ini toraknya, ya, toraknya, ini ekspertisenya, ini laboratnya. Oke, setelah itu nanti pasiennya akan em, kalau misalkan memang diagnosanya sudah jelas, silahkan masukkan diagnosanya di sini. Misalnya tadi itu DBD ya, dengue. Nah, ini tinggal dicentang, simpan, hasil simpannya akan masuk di sini. Ya, kalau misalkan ada tindakan, prosedurnya dimasukkan di sini. Karena memang ternyata di Satu Sehat ini diagnosa sama prosedur itu dikirimkan data-data ininya, data-data diagnosa sama prosedur. Kalau misalkan kosong, berarti nanti prosedurnya nggak ada yang dikirim ke Satu Sehat. Oke, dari sini pasien diresepkan, tinggal input resep. Nah, input resep nanti tinggal di keyword saja. Misalnya Akilen ya. Akilen dikasihnya 10 3 kali satu. Terus akrios ya, akrios. Oke. Nah, oke tinggal disimpan. Nah, nanti pasien dipersilakan ke farmasi. Farmasi bukannya di sini di daftar resep dokter. Nah, ini akan kelihatan pasien-pasien yang belum terlayani dan sudah terlayani. Yang paling bawah itu adalah pasien yang duluan diresepkan. Oke ya, dari sini nanti ada yang di sebelah kiri ini ada menu konseling, informasi obat. Ya, seperti ini. Nanti kalau dilakukan konseling tinggal diisi sama farmasi di sini.
Kalau ada PIO juga silahkan diisi. Terus ini kebetulan ada menu baru di Kansa. Ini buat nanti bridging dengan apotek online. Ini sudah ada ini ya obat 23 hari BPJS. Silahkan diproses saja nanti untuk IT-nya permintaan ke BPJS buat bridging apotek online. Jadi secara sistem di Kansanya kita sudah support buat bridging. Tinggal rumah sakit aja memproses ke BPJS-nya. Oke ya, dari sini nanti tinggal di double klik. Terus ini ternyata harus disiapkan Aklios, Aklilen, jumlahnya 10 3 kali satu. Oke ya, terus lah farmasi menyiapkan, setelah itu tinggal disimpan. Yes, nah dari sini bisa dilakukan apa? Sebelah kanan sini ada telaah resep. Oke ya, oke ya, terus tinggal simpan, keluar. Nah hasil telahnya di sini. Oke ya, oke. Setelah itu kalau mau ngeprint model aturan pakai ini di sini label obatnya. Oke, ini biasanya pakai printer label. Printer label kalau yang umum itu ada yang lumayan banyak dipakai juga sih merek Zebra. Harganya lumayan juga sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. Tapi memang kalaupun kita pakai label yang kayak Tom and Jerry buat kertas undangan itu secara harga sih sama aja. Tapi memang printernya memang lebih mahal sih ya. Oke ya, dari sini kalau misalkan butuh buat cetak resepnya itu ada di sini. Ada lembar pemberian obat. Oh, ini buat pengklaiman ke BPJS. Lembar pemberian obatnya. Kalau yang ini di sini lembar pemberian obat dua resepnya. Oke, dari situ pasien itu nanti bisa dipulangkan. Berarti pasien itu nanti ke kasir dulu bayar. Di sini nanti kelihatan seperti ini. Ya, ada tindakannya, ada labnya, ada radiologinya, ada obat-obatnya. Lihat di status permintaan sama tim kasir. Apakah sudah terlayani semua atau belum? Kalau ada yang belum terlayani, berarti silakan konfirmasi ke unitnya. Kenapa ini belum terlayani? Apakah memang pasiennya tidak jadi dilayani, cancel pemeriksaan, atau memang hasilnya belum diinput? Kalau sudah tinggal dimasukkan di pembayaran, apakah pasiennya bayar cash atau piutang? Kalau misalkan transfer itu maksudnya bayar ya berarti ya. Nanti dimasukkan aja di mana nih, gitu ya. Oke, itu kalau pasiennya rawat jalan. Nah, di sini juga sebenarnya banyak isian sih. Yang di sebelah kiri ini nanti kalau misalkan oh pasiennya mau dioperasi nih, dijadwalkan operasi, berarti klik jadwal operasi di sini. Sini nanti operatornya siapa, terus misalkan operasinya mau kapan nih, ternyata mau tanggal 13, ya. Silahkan jadwalkan. Ini nanti operasinya apa, terus operatornya siapa, terus di ruangan apa di operasinya. Oke ya, ini saya sembarang dulu aja, ini pakai data contoh. Nah, ini seperti ini. Terus nanti ada juga di sini kalau misalkan pasiennya itu em, BPJS biasanya dibuat resum, ada resum pasien. Nah ini kalau misalnya swabnya sudah diisi, ini bisa memilih dari inputan swab yang tadi. Nah tinggal dimasukin aja, ya. Oke, terus ini juga nanti pemeriksaan penunjang. Nah kan ini pemeriksaan radiologi tadi ya, laboratnya juga. Nah tinggal dipilih-pilih saja, ya. Terus nanti obat-obat pulangnya juga apa nih? Nah kan lebih enak sebenarnya. Oke, tinggal disimpan. Oh, jalannya penyakit tidak boleh kosong. Berarti harus diisi semua ya tadi ya, nanti baru disimpan. Nah, di sini juga memang nanti seiring berjalannya waktu akan bertambah terus pom-pomnya. Silahkan disesuaikan. Kalau yang sudah ada di kansanya, silahkan tidak usah pakai rekam medis fisik lagi. Ya, ini seperti ini. Silahkan nanti di explore lebih lanjut sesuai kebutuhannya. Karena memang kalau saya lihat hampir tiap minggu itu ada pom baru di Kansa. Ya. Oke. Nah, kalau pasien pulang ke kasir, kalau pasien ternyata oh ini harus dirawat inap, berarti nanti dilakukan permintaan rawat inap, gitu ya. Permintaan rawat inap itu adanya di, coba di sini ya, di klik kanan permintaan rawat inap. Nah dari sini, ini nanti pasiennya mau dimasukin kemana nih? Coba saya cocokkan dulu kamarnya. Ini terus misalkan diagnosanya apa? Tadi itu dengue kan, dengue. Catatannya misalkan ini diisi aja dengan DPJP-nya. DPJP dokter X gitu ya.
Klik simpan. Nah, nanti dari admisi rawat inap, mereka tinggal buka dari sini, dari permintaan. Permintaan rawat inap. Oke, di sini tinggal nanti bisa sebelah kanan ini ada bisa diganti surat permintaan ranap kalau misalkan memang dibutuhkan ya. SPRI-nya ini SPRI buat pasien umum BPJS. Kalau buat pasien BPJS tersendiri nanti harus buat lagi di perintah rawat inap sini. Ini yang terbridging. Oke ya. Terus ada juga nanti persetujuan rawat inap. Oke, saya ada yang lupa tadi. Kalau untuk farmasi nanti, kalau buat menyerahkannya itu, nanti siapkan webcam ya. Webcam buat bukti serah terimanya. Ini nanti diklik penyerahan. Terus nanti disiapkan di sini. Coba ya, sini. Ini yang menghadap ke pasiennya. Login, penyerahan resep rawat jalan. Oke ya, ini akan muncul. Coba bentar, saya off cam dulu ya. Supaya muncul di sini. Nah ini ya, ini seperti ini. Nanti tinggal ya saya mengerti saja. Oke, lalu tinggal disimpan. Ini akan sebagai bukti untuk serah terimanya. Coba ya, kita cek di sini hasilnya foto penyerahan resep. Nah ini. Oke, berarti kalau misalkan memang sudah ada fotonya di sini, berarti obat itu sudah diserahkan ke pasien atau keluarga pasien. Sehingga kalau misalkan ada masalah, oh, pasien belum merasa menerima obat, silahkan dilihat aja. Buktinya nanti fotonya foto siapa yang ada di situ. Berarti itu yang menerima obatnya. Oke, dari sini kalau sudah dibuatkan SPRI, di permintaan rawat inap itu nanti dari pendaftaran akan masukkan, dari admisi rawat inap akan masuk ke kamar inap. Ini ya, ini yang tadi yang di booking ya, dikosongin dulu, terus silahkan nanti dimasukkan. Tadi dengue. Oke, tinggal disimpan. Nah, akan masuk di sini, dirawat inap. Oke ya, yang ini ya. Ini nanti sama. Nanti kalau pasien baru silahkan dilakukan penilaian awal. Kalau pasien lama langsung masuk ke swab gitu ya. Nah, ini seperti ini. Terus nanti kalau yang pasien lama berarti nanti di sini tinggal double klik aja di nomor rawatnya. Ini swabnya. Ya, jadi biasanya kalau kalau swab CPPT itu diisinya itu kalau perawat itu nanti per shift. Kalau misalkan dalam 1 kali 24 jam itu ada 3 shift, ya silahkan di input masing-masing ya di sini per shiftnya. Terus nanti kalau misalkan dokternya visit juga silahkan input dokternya. Oke, ini sama seperti yang rawat jalan nanti ada penanganan dokter, petugas, penanganan dokter dan petugas. Kalau dokternya visit berarti ya dimasukkan tindakannya. Cari tindakan visit. Ya, visit dokter spesialis. Nah, tinggal disimpan. Kalau penanganan petugas misalnya dari perawatnya itu ada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini ya, tinggal disimpan seperti ini. Oke, yang lainnya sama sih, ada nanti ada permintaan lab, permintaan radiologi, ada jadwal operasi, terus nanti kalau ada resep silahkan diinput resep di sini, seperti tadi. Terus yang lainnya itu adalah nanti ada, oh nanti kalau misalkan untuk yang operasi ya, coba nanti yang operasi saya jelaskan di ruang operasi. Nah ini seperti ini ya. Ini nanti dilihat lagi, ada nanti ada perencanaan pemulangan, penilaian lanjutan resiko jatuh, resiko dekubitus, ada hasil USG, terus catatan persalinan, catatan pasien, observasi ranap, silahkan dibuka-buka saja. Itu ya. Ini nanti memang seiring berjalannya waktu akan bertambah terus ini. Ini catatan keperawatan. Biasanya disebutnya caper ya kalau di rumah sakit. Nah, silakan nanti kalau misalkan pasang infus, terus injeksi, tulis aja di sini kegiatannya. Coba ya misalkan ini pasang infus, klik simpan. Oke, seperti itu. Nah, itu nanti kalau misalnya em, ini pasiennya dioperasi, nanti Oka akan buka di sini di jadwal operasi. Nah, sini ya, ini pasiennya.
pada saat pasien datang itu berarti nanti ada checklist preoperasi. Nah, ini seperti ini. Terus nanti ada juga ada penilaian preinduksi. Terus ini ya ada nanti pada saat di ruang OKA ada surgical safety checklist ini sign in, time out sama sign out. Terus nanti setelah dioperasi ada checklist post operasi. Nanti ada inputan yang diinput sama dokter, ada inputan yang input sama petugas. Kalau seperti ini nanti petugas yang input. Kalau yang ini yang penilaian preoperasi, nah ini berarti ini sama dokter nih. Berarti diinput sama dokternya. Oke ya. Nah, ini pada saat pasien masuk ke ruang OK, nanti kan statusnya masih menunggu. Pada saat pasiennya dioperasi, lubah statusnya jadi proses operasi, klik ganti. Kalau kalau sudah selesai gitu ya. Kalau sudah baru nanti dimasukkan ke tagihan operasi di sini. Oh, ini sudah terverifikasi ya. Hmm. Tagihan operasi. Nah, ini nanti dimasukkan petugas-petugasnya ya. Laporan operasi juga di sini. Kalau misalkan memang belum ada laporan operasinya, biasanya nanti kan adminnya dulu yang input ya. Adminnya yang input. Ini nanti bisa di-strip dulu. Kita bentar, jenis tidak boleh kosong. Jenisnya itu berarti di sini nih. Ini jenisnya misalkan BA. Terus saya kasih strip-strip dulu aja ya. Ini strip-strip dulu. Nanti biarkan dokternya menginput. Ini tinggal simpan. Yes. Nah, nanti dokternya akan melihat di sini dicari. Dokternya akan mengubah laporan operasi pasien. Nah, silahkan. Di sini juga bisa jadi template nih. Nanti dokternya silahkan buat template laporan operasi. Jadi pada saat ada operasi yang sejenis, operasi yang sama, tinggal milih saja. Kalaupun misalkan memang ada yang beda-beda, tidak tidak input dari awal lagi, cukup ngedit yang memang yang perlu diedit. Oke, dari sini, terus nanti di sini ada transfer antar ruang juga. Nanti kalau kayak di IGD pindah ke rawat inap ada transfer antar ruang. Terus nanti kalau dari rawat inap dirubah ke OK ditransfer lagi. Kalau dari OK balik lagi ke rawat inap ditransfer lagi. Silakan nanti diisi lembar ini. Oke ya. Oke, dari sini kalau misalkan ada yang resep dari Oka silahkan dimasukkan seperti tadi inputnya. Terus kalau ada lab juga ada permintaan lab. Biasanya kalau dari Oka itu permintaan labnya PA ya, patologi anatomi silahkan diisi di sini. Oke, pada saat pasiennya sudah pulang lagi, kita lihat di rawat inap. Ada yang ini lagi nggak? Oke, ini ada yang hak untuk farmasi juga ya, ada rekonsiliasi obat. Sini ya, rekonsiliasi obat seperti ini. Oke, atau bisa juga diakses di sini. Kita lihat yang rawat inap, ada apa aja data RM-nya. Ada plan awal, RM operasi yang tadi ya. Terus ada HCU, ICU. Ini kalau misalkan ada di rumah sakit yang memang ada HCU sama ICU, nanti pada saat mau masuk itu kan ada checklist kriteria masuk HCU. Formnya seperti ini. Terus ini nanti ada uji fungsi prosedur KFR. Terus risiko jatuh, ini penilaian-penilaiannya. Ada penilaian lain, ada penilaian tambahan pasien geriatri, bunuh diri, perilaku kekerasan, melarikan diri, terminal kekerasan, dan lain-lain. Silahkan dicoba-coba. Ini untuk AWS-nya, ada untuk anak, dewasa, obstetric neonatus. RM farmasi ada konseling farmasi sama rekonsiliasi obat. Terus nanti ada juga nanti ada catatan dan dokumentasi ini isinya ada observasi rawat inap, rawat kebidanan, postpartum. Kalau ini partograf masih saya kerjakan ya, mudah-mudahan cepat selesai lah. Follow up DBD, catatan keperawatan GDS, ada monitoring reaksi transfusi, hasil USG, penilaian nyeri, dan catatan persalinan. Nah, kalau untuk gizi ini nanti ada screening nutrisi pasien dewasa, ini bentuknya seperti ini. Terus nanti ada anak-anak, ada lansia, dewasa, lansia, anak, terus ada screening gizi lanjut, asuhan gizi, monitoring gizi, sama ADIME. ADIME itu berarti swabnya gizi itu ADIME nanti diisi di sini. Nah, ini juga berkaitan dengan pengiriman data ke Satu Sehat. Karena ternyata di Satu Sehat itu ada pengiriman gizi gitu ya. Coba nanti saya screenshotkan yang di Satu Sehatnya. Ini dari sini. Oke, ini ada nanti kalau sudah pulang diinputkan diagnosa definitifnya, diagnosa akhirnya apa.
Terus nanti ada resume juga. Terus ada riwayat perawatan seperti biasa nanti di sini riwayat perawatannya. Nah ini, oke ya. Jadi riwayat perawatan itu dari yang paling atas itu paling baru, kunjungan sekarang. Nah dari pada saat dia pertama kali masuk dari rawat jalan, misalkan dilakukan asesmen awal keperawatan, asesmen awal medis, resep, lab, radiologi, terus masuk rawat inap, nanti akan berurut langsung ke bawahnya. Oke, coba ada yang kelewat nggak? Oke ya, kalau misalkan butuh-butuh surat-surat nanti di sini, kalau di sini kayak persetujuan operasi, tindakan, persetujuan umum, general consent, kita pakainya itu yang pakai webcam. Jadi tanda tangannya itu berupa pengambilan foto ke pasiennya. Ini contoh persetujuan umum. Coba ya, saya ini aja. Misalnya Mr. X, ya, simpan. Nanti di sini tinggal ambil. Nah, nanti akan dibuka di sini persetujuan umum kayak seperti ini. Nanti diisi ininya. Nah, ini persetujuan nanti ya saya sebagai pembuatnya klik simpan. Oke, kita cek di sini. Nah, masuk. Itu ya. Seperti itu. Kita cek lagi apakah ada masalah lagi. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah beres, nanti tinggal diarahkan ke kasir kalau pasien umum. Jadi nanti kasir tinggal dari sini klik kanan update hari perawatan supaya terhitung dari waktu masuk sampai keluar. Terus di sini nanti dimasukkan billingnya, dicek silahkan. Visitnya sudah berapa dari ini berapa hari nih? 1 hari. 1 hari kalau visit dokter spesialis itu misalkan sehari 1 kali berarti dilihat sudah masuk belum visit dokter spesialisnya. Ini sudah satu ya. Dan nanti di status permintaannya sudah terlayani semua atau belum. Kalau sudah, silahkan nanti pasiennya bayarnya pakai apa nih? Apakah bayar cash atau pakai bank atau pakai kartu kredit atau yang lain. Kalau misalkan ternyata itu pasien asuransi, berarti dimasukkan ke menu piutang. Tuh, setelah itu kalau sudah dibayarkan, silahkan nanti sama rawat inap, silahkan dipulangkan. Pulang, nah ini nanti dimasukkan diagnosanya. Apakah nanti diagnosanya, kalau sudah tahu diagnosanya, bisa silahkan di coding langsung, berarti dengue gitu ya. Nah ini, oke, terus nanti di sini tinggal ini. Ataupun kalau misalnya tidak tahu, silahkan diketik aja di sini. Biasanya nanti yang memutuskan diagnosa definitif itu apakah dari rekam medis atau dari Kesmik. Atau juga dari DPJP-nya. Silakan aja nanti sesuaikan dengan alur rumah sakit. Kadang nanti eh, ada memang langsung dari DPJP, Kesmik kalau misalkan memang ini tidak sesuai dengan yang akan diklaimkan, biasanya nanti tim Kesmik akan merubah kode diagnosanya di ini pada saat bridging ke iklim. Oke, ini nanti status pulangnya apa atas persetujuan dokter atau pulang pasca atau apa klik simpan. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman, dari hasil sosialisasi Dokter Salim tadi, ada yang mau ditanyakan? Izin Bang Andi bertanya. Dok, Izin dokter ini menanyakan dokter. Silahkan. Tadi kan izin tadi kan kalau misalkan kita lihat rekam medis ini berarti masing-masing dokter mempunyai akun masing-masing ya dok ya, dokter Salim ya. Ya. Nah, kalau misalkanlah suatu saat misalkan dokter itu berhalangan hadir, entah gimana kan ada pendelegasian. Nah, pada saat pendelegasian itu pengisian CPPT itu sebaiknya atas nama akun si DPJP atau dokter yang didelegasikan, dok. Nah, Mm-mm. itu satu. Ya. Terus yang kedua, menyangkut dari untuk terkait masalah pengklaiman tadi. Nah, pada saat kita mengklaimkan, kalau misalkan muaranya ini kan di pengklaiman ini, dokter Salim ya, di pengklaiman. Nah, itu kan dari resume medis, catatan CPP dan sebagainya, bisa nggak diakses oleh tim kesmiknya kita? Dalam artian mengakses ini kan kita misalkan persyaratan dari BPJS sekarang untuk mengklaimkan rawat
inap, ada ini berkas, beberapa berkas yang harus kita apa namanya, kita kumpulkan gitu kan, terus kita satukan menjadi satu file, kemudian nanti kita klaimkan. Nah, ini apakah tim Cashmix kita itu nanti mempunyai satu akun yang bisa mengakses itu semua, dan eh, itu dulu dokter, itu dulu sih dokter Salim, izin, terima kasih. Ya, ya. Oke, untuk masalah dokter DPJP tidak hadir, itu sebenarnya nanti apakah inputan itu atas nama DPJP-nya atau atas nama dokter yang didelegasikan. Kalau misalnya memang atas nama DPJP-nya, berarti memang harus ada surat pendelegasian sih, berupa pemakaian login, berarti ya, pemakaian Iya, dokter bersangkutan. iya dokter. Supaya nanti kalau misalkan ada masalah, amit-amit kalau ada masalah hukum, Mm-mm. oh gitu kan, memang Iya. karena sudah ada diregistrasikan, itu nanti akan tercatat sebagai inputan dokter DPJP tersebut. Iya, Gitu. iya. Mm. Ya, karena kan eh, mungkin pada suatu saat ada misalkan dokter DPJP kita lagi cuti nih, kemudian kita ada dokter pengganti sementara di rumah sakit kita gitu kan dok. Mm. Nah, berarti kan beliau yang mengisi CPPT Mm. atas dasar pendelegasian dari DPJP reguler, apa namanya, organiknya kita gitu ya dok ya. Iya, bisa bisa seperti itu sih, atau bisa juga nanti atas nama dokter dokter tersebut yang didelegasikan. Oh gitu, iya iya iya. Bisa Amannya sih bisa. memang atas nama dokter yang didelegasikan aja sih, Dok. Baik. Soalnya nanti kalau kalau login sudah diketahui sama orang satu gitu kan, kita mengontrolnya agak susah juga nih, gitu ya. Atau kalau Iya ya. bisa aja diganti langsung. Oh siap. Kalau untuk pengklaiman itu nanti Ya. tekniknya seperti ini sih, Dok. Hmm. Jadi nanti tiap tiap tiap-tiap unit itu nanti akan mem-PDF-kan hasilnya. Contoh misalkan dari pendaftaran. Dari Ya. pendaftaran itu kan akan menggenerate berkas SEP. Ya. Itu nanti si berkas SEP-nya itu diinput di sini. Ada input di berkas digital keperawatan. Nah, ini berkas SEP, bentuknya berupa file PDF. Mm-mm. File PDF. Nah, iya, misalkan ini disimpan. Nah, ini akan terinput di sini. Termasuk nanti ada lab radiologi, ada resume ya. Itu nanti di PDF kan akan diinput di sini. Nah, terus Oke. tim Cashmix itu bisa lihat di menu ini, menu berkas digital keperawatan. Oke. Nah, ini ya, nanti akan banyak nih. Ini kan baru satu. Mm-mm. Ini bisa digabungkan, jadi gabung PDF. Oh ya. Atau kalau enggak nanti bisa juga di menu ini, di menu riwayat perawatan. Coba di sini. Nah, ini kan ada menu riwayat pasien. Ya. Riwayat pasien ini kita bisa keyword berdasarkan ini nomor rawatnya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini nanti bisa dicetak di browser. Nah, ini akan kelihatan semua di sini. Tuh. Nah, atau juga bisa dikasih hak akses. Kadang gini, pada saat misalnya ini pasien rawat inap nih, pasien rawat Ya. inap, Cashmix itu harus tahu semua riwayatnya. Jadi nanti Hmm. inputan swabnya itu apa aja gitu ya. Inputan swab di sini apa aja, sehingga antara swab sama diagnosa itu cocok atau enggak. Ya. Mereka nanti bisa dikasih hak akses buat melihat ini sebenarnya. Oh Kalau ya, baik. nanti mereka, jadi nanti gini, kalau di Kansa itu hanya, misalkan saya dokternya, saya nginput inputan ini, hanya saya yang bisa ngedit, hanya saya yang bisa bisa menghapus. Orang lain kalau loginnya beda dengan saya, mereka tidak bisa mengedit dan tidak bisa menghapus. Jadi aman nanti buat inputan-inputan dokter sebelumnya. Cuman view aja ya dok ya berarti ya. Iya. Jadi sudah sesuai, makanya ditegaskan dengan username dan password masing-masing itu seperti itu supaya tidak ada kecurigaan nantinya. Saya kok inputan saya hilang gitu kan? Oh ternyata ternyata username dan passwordnya itu ditempel di monitor komputer. Ada orang make gitu kan? Iya Apakah iya iya dengan iya. sengaja atau tidak sengaja kan nggak tahu kalau seperti itu. Hmm. Oke. Baik baik dok. Terima kasih dokter Salim. Ya Terima sama-sama kasih. dok. Silahkan. Baik, terima kasih, Dr. Heru. Sebagai informasi untuk Dr. Salim, Hmm. yang selama ini kita gunakan, itu yang gabungan dok, pemeriksaan dokter dan perawat. Di situ semua dok, untuk inputannya. Oh, yang di swab tadi.
di Ya, pernyataannya. Oh ya, nah, jadi seperti itu gitu. ya. Izin tanya, Dok, mungkin teman-teman udah apa namanya ya, sudah pernah untuk melaksanakan inputan ini dari farmasi tadi yang agak kurang paham dok. Dari input resep dokter kan Mm-mm, bagi rawat jalan itu melakukan input resep dokter mm-mm, ke tas ID 6 ya dok. mm-mm. Lalu si bagian farmasi itu validasi. Itu tadi saya kurang jelas untuk telaahnya dok, untuk yang ke satu setnya tadi dok. Bisa diulang dok, telaah tadi, telaah resep. Kalau sebenarnya kalau untuk satu sehat sih mah obat belum dikirim datanya ya. Oh gitu ya dok. Jadi memang di kansanya belum dibuatkan fiturnya karena memang dari Kemenkes juga belum wajib. Kalau Oke. untuk telah ini sebenarnya lebih ke arah ini sih, bukan lebih ke arah satu sehatnya, tapi lebih ke arah itu memang yang harus diinput sama farmasi. Ya, coba saya coba ini lagi, misalkan saya resepkan obatnya, input resep. Oke. Jadi kan memang setiap setiap ada resep masuk itu kan sama farmasi memang harusnya ditelaah. Oke, dari sini saya resepkan ini kebetulan pasien rawat inap ya. Hmm. Berarti nanti farmasi kalau pasien rawat inap di daftar resep dokter, rawat inap, nah di sini divalidasi kan, simpan. Nah ini telahnya di sebelah sini, sebelah kanan. Telaah. Nah ini nanti ini kondisi ideal sebenarnya. Kondisi ideal, resep yang ideal seperti ini. Identifikasi pasien ya, tepat obat ya, tepat dosis, tepat cara pemberian. Kalau misalkan memang ada yang tidak tepat dosis, berarti jawab tidak. Nanti kasih keterangan. Ya, nanti tinggal disimpan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan memang karena nggak ada menu print out dari telah resep, karena memang sudah elektronik. Kalau misalkan mau lihat hasil telahnya, tinggal di refresh aja di sini. Nah, ini akan kelihatan. Seperti itu sih. Kalaupun mengenai tas ID, sebenarnya nanti kalau untuk tas ID itu, kalau sudah IRM, nanti pada saat dirawat jalan, saya coba daftarkan lagi ya. Jadi nanti pasiennya kalau sudah diinput eh, ininya sama di sini pada saat double klik ini kan nanti pada saat klik keluar ini kan ada mau sekarang apa status pasien sudah periksa. Nah, ini kalau dokter jawab yes, kalau perawat jawab no. Ini nanti akan mengirim ke tas ID. Kenapa kalau dokter jawab yes? Karena kalau sudah diperiksa dokter itu statusnya berubah jadi sudah periksa. Kalau di perawat ternyata kita jawab yes, nanti belum diperiksa dokter, status ini sudah berubah jadi sudah periksa. Akhirnya nanti data tas ID-nya akan ini ya akan nggak sinkron dengan kenyataan gitu. Jadi nanti buat teman-teman perawat silahkan nanti kalau ada muncul seperti ini jawab no. Kalau dokter nanti jawabnya yes. Itu ya. Tas ID itu apa? Tas ID itu adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan yang harus dilaporkan dari rumah sakit ke BPJS. Nah, itu tidak laporan manual, harus ngeklik-ngeklik waktu-waktunya enggak. Ini tinggal dijalankan aja alur yang ada di kansanya, alur rekam medis elektroniknya. Nanti waktunya kita tinggal generate saja dari alur yang sudah ada, kita tinggal kirimkan. Nah, itu memang itu nanti jadi penilaian buat rumah sakit sebenarnya. Kalau misalkan memang ternyata kok tas ID-nya lama gitu ya dari dokter meresepkan sampai farmasi meng-approve resepnya sampai menyediakan. Nah, itu biasanya nanti ada dashboardnya sama BPJS. Kok waktu pelayanannya lama banget gitu kan. Apa bisa ditingkatkan lagi lebih cepat lagi ya kan? Seperti itu sih. Biasanya nanti yang dioyak-oyak itu IT-nya atau kadang BPJS biasanya suka ini ke direkturnya langsung hubungi direkturnya dok ini gini nih hasil hasil penilaian dari BPJS untuk rumah sakitnya ya dan semua semua alur memang harus dijalankan termasuk nanti di farmasi yang penyerahan tadi ya yang pakai webcam karena dengan penyerahan yang pakai webcam itu nanti waktu penyerahannya akan muncul di sini nah ini waktu pada saat diserahkan itu sebagai tas ID 7 itu ya tas ID lengkap itu dianggap lengkap apabila sampai dengan 7 kalau pasiennya dapat obat kalau pasiennya nggak dapat obat sih biasanya sampai 5 saja sudah dianggap ini ya, dianggap lengkap. Oke, seperti itu. Silahkan dilanjut.